sebelum reformasi gitu. Kan orang dibatasi. Sekolah tuh umur 6 atau 7 tahun. Rata-rata 7 tahun lah. Ya, ada juga di kota-kota itu umur 5 tahun. Jarang sekali. Jarang. Kalau Yusuf Mansur, backgroundnya kan sama lah kayak kita di kampung kan. Kampung daerah apa namanya itu? Di tempat tinggal sekarang apa namanya? Cipondo itu. Cipondo itu kan bukan di daerah sentral kota gitu, tapi kan peripheral lah ya. Iya kan? Orang kalau orang bisa masuk SD 5 tahun itu banyak hal di SD-nya itu karena mungkin kekurangan murid bisa jadi. Bisa kekurangan murid. Iya kan? Ya begitulah. Kita lanjut Pak Ustadz. Ini kenapa saya juga masukkan ini karena Pak Ustadz dulu itu dosen di UIN ya. Di sini Yusuf Mansur ini ada mengaku ya umur 14 tahun. Apakah pembohong pantas disebut Ustadz? Terus ada orang yang saya demen gitu, maaf ya mah. Tapi saya nggak cinta, demen aja gitu. Gue biasa nggak ngeliat orang cakep gitu. Pas itu saya lihat ada orang cakep, Zahra namanya. Masih inget deh. Insya Allah cakep amat ya orang itu. Baru seminggu gue lihat hilang dia. Kenapa saya ingat? Karena peristiwa ini bukan soal Zahranya. Belum ngerti saya, belum balik dulu. Peristiwa apa? Saya kuliah kelas 1 umur 14 tahun. Berarti SMA saya umur berapa? 10 tahun. Iya, saya SMA tuh umur 10-11 tahun. Ya emang kagak pacaran, cuman kalau ngeliat orang cakep udah ngerti. Tapi beda. Satunya orang cakep amat gitu. Baru seminggu 2 minggu hilang. Kita nanya. Ya, ini soal itu ya. Pak Ustadz kan dulu pernah ngajar nih di UIN ya Pak Ustadz ya. Pernah ya. Nah di sini Yusuf, ini kan menurut Wikipedia ya, biar lebih jelas, biar kita nggak ngambil referensi yang terlalu jauh. Ini di Wikipedia, Yusuf Mansur ini tercatat ya, dia itu sekarang umurnya 46 atau 47 di sini. Dia itu masuk 47 tahun umurnya. Ya, UIN, dia itu masuk di sini tertanggal pendidikan. Nah dia di sini masuk UIN 97 ya, sempat putus kuliah di 97. Dia masukin tahun 95 kali itu. Ya pokoknya dia umurnya itu sekitar, kalau dihitung dari sini sekitar 17 tahun. Jadi pada saat di sini MTS Hairiyah Mansuriyah pada tahun 1989 sebagai siswa terbaik usia 14 tahun. Ini MTS usia 14 tahun, tapi dia ngaku kuliah di umur 14 tahun Pak Ustadz. Gimana itu hitungannya? Ya kan dia ingin menampilkan dirinya itu orang hebat, pintar, cerdas. Kemudian ya cerita kan fiktif semua. Kalau masuk harus dipahami, dia bercerita tuh berhalu-halu aja. Bagaimanapun dia kan masih tetap sekolah formal dia tuh kan. Iya. Mana ada, kecuali Albert Einstein ya. Orang kata tadi gimana umur 10 tahun udah SMA. Tapi di sini MTS baru ternyata dia MTS 14 tahun itu kan masih masuk akal ya. Tapi kalau umur 10 tahun itu SD umur berapa? Tapi ini di Masjid Istiqlal, kalau nggak salah ini Masjid Istiqlal ngakunya. Iya, sama lah. Masjid. Gitu-gitu aja ngomongnya. Karena pendengarnya dia bilang akan ikut aja nih gitu. Udah bicara sama Tuhan mana? Tapi di mana-mana, ini contoh aja ya. Kalau saya datang nih di satu lembaga gitu menceritakan, disebut Ustadz masih. Apa yang kayak gitu pantas disebut Ustadz? Ya Ustadz itu kan kesepakatan aja. Masyarakat manggil Ustadz ya Ustadz, kan gitu aja. Kan Ustadz itu identik dengan guru agama soalnya. Iya, guru agama itu kan, guru agama itu harus jadi toladan. Yang agama ini khusus agama Islam ya. Ini kan agama Islam versi Yusuf Mansur ini. Dia kan menganggap dia Nabi kan. Level dia sama Musa kecil ya, Oh iya. Dia buat aja cerita-cerita sama dia.
Wah, dia Mungkin gini menurut saya, mungkin ya, apakah Yusuf Mansur itu kepikiran, mungkin internet nggak akan se-hype ini gitu, sehingga orang lain nggak akan ngecek sampai segitu gitu, dan pada akhirnya karena ini informasi sudah terbuka dan Wikipedia itu jadi bahan referensi banyak orang, dan mungkin pada saat sekarang mungkin menyesal, kenapa saya ngomong itu kali ya. enggak itu dia. Kalau menurut saya itu dia berbicara itu out of control gitu. Jadi Tapi banyak banget kalau itu bohongnya. semua bohong, dia mana yang benar. Ceritanya itu susah dicari kebenarannya itu. Jadi kalau hadis nih sanadnya terputus itu. Sanadnya terputus, cerita nggak nyambung. Coba lihat, dia masuk itu banyak sambungan ceritanya nih. Ya banyak. Dia umur 14 itu sudah, kalau menurut cerita Wikipedia kan dia sanawiyah, itu masih wajar ya. Ya itu faktanya seperti itu. Wajar lah. Katanya ini SMA dia umur 10 tahun. SMA. Ini orang. Sudah itu nanti umur 14 tahun dia udah kuliah. Kalau SMA umur 10 tahun, 14 tahun itu apa? Tamat SMA atau sudah tamat kuliah? Karena nanti ada lagi sintingnya nih. Saya itu katanya setelah dapat doktor tuh ambil master gitu. Ambil S2. Doktoral ini. Doktor katanya. Iya doktoral itu katanya. Doktoral. Tahun berapa? Dia kan di Indonesia, khususnya UIN gitu ya. Itu kan perubahan dari program doktoral ke S1 itu kan sekitar tahun 85 lah. Iya kan? Iya. Orang beralih ke program S1 gitu. Nggak ada lagi doktoral. Iya. Nah, S1 itu dimulai saat itu ya. Nah, Sumansur tahun 85 umurnya baru berapa? Mending sih masa itu doktoral. Doktoralnya orang sedekah. Nah, kemudian katanya program doktor dia bisa dapat ilmu sedekah gitu. Lah kalau ilmu kan bisa dipahami oleh orang. Lu nulis tentang apa? Nulis nggak? Kalau dia selama mengambil sekolah formal, tentu ada Diktat itu. disertasi ya kan? Ya. Disertasi doktor tentang ilmu sedekah katanya. Ya. Seperti apa? Ya. Kemudian ternyata di IAIN ini nggak ada yang pernah dapat gelar S3 ilmu sedekah namanya Jamaan Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Kalau ya cetak lah gitu. Benar nggak? Kalau bisa ilmu sedekahnya itu kan, yang ilmu itu kan bisa didekati juga oleh orang lain. Iya. Kalau nya sendiri itu nggak ilmu. Iya. Bisa didekati oleh orang lain. Misalnya dokter nih, seorang pasien sakit, disimpulkan penyakitnya apa, kemudian dokter mengambil tindakan. Nanti kalau sakit yang sama dibawa ke dokter yang lain, kesimpulannya sama gitu. Maka tindakannya pun juga terukur dan hampir sama gitu. Obatnya sama. Obatnya sama. Nah, Sumansur kan ahli sedekah, ya kah? Tentu boleh bermanfaat buat orang lain dong. Ya, karena Mana itu hasil karyanya tentang sedekah? Mana? ya karena kalau itu kan lebih ke ilmiah sebenarnya. ilmiah itu ya diuji di mana sama hasilnya. Ya. Itu satu yang kita sayang. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada orang-orang yang bisa membenarkannya tanpa mikir gitu. Ya. Tanpa mikir. Lucu ini nih. Kalau menurut saya ini cerita bohong semua. Kalau umur 14 tahun kuliah bohong, karena di Wikipedia itu secara apa ya? Di sini catatan emang 14 tahun ber-MTS. Kalau tadi itu SMA katanya umur 10 tahun. Kuliah tuh kalau SMA mau tamat apa? Kalau kuliah berarti udah tamat. Iya. Nanti dia ngambil S2 katanya umur 16 tahun. Ada lagi itu. Iya, ada yang waktu di wawancara itu emang ada. Umur 16 tahun S2. Di tempat lain orang baru tamat MTS lah, ya kan? Ya ini MTS faktanya seperti itu. Apalagi sebelum reformasi gitu. Kan Ya orang dibatasi. sekolah tuh umurnya. umur 6 atau 7 tahun. Rata-rata 7 tahun lah. Ya, ada juga di kota-kota itu umur 5 tahun. Jarang sekali. Jarang. Kalau Yusuf Mansur, backgroundnya kan sama lah kayak kita di kampung kan. Kampung daerah apa namanya itu? Di tempat tinggal sekarang apa namanya?
Oh, Cipondo itu. Cipondo itu kan bukan bukan di daerah sentral kota gitu, tapi Iya. kan periferal lah ya. Iya kan? Orang ya kalau orang bisa masuk SD 5 tahun itu banyak hal di SD-nya itu karena mungkin kekurangan murid bisa jadi. Bisa kekurangan murid, Kekurangan murid. iya kan? Ya. Seperti cerita Laskar Pelangi itu, Ya, karena kekurangan murid. orang idiot pun masuk gitu. Kenapa? Tapi kalau 5 tahun itu lulus SD pun itu udah 10 tahun. 5 tahun, 11 tahun dong. Ya minimal lah, kalau dulu masih 11 ada tahun, akselerasi naik ke ditambah 6 nanti dia tamat itu umur 18 tahun ya, atau umur 17 tahun. lah. Minimal. Baru tamat SMA. Iya. Ini dia ngarang aja. Ya memang ngarang kalau di sini. Nah, kita